pembacaan riwayat murid baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah turunkan maghfirahnya di tempat ini, Allah turunkan barakah di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelumnya kami mengucapkan selamat datang kepada guru kita, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum, kepada tuan guru Kiai Haji Muhammad Kamil Yusuf dan yang khalifah daripada majelis kita Al-Habib Ali bin Rahman Al-Habsyi. Mudah-mudahan kalian beliau menambahkan keberkahan di tempat ini. Amin. Acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Haji Rifani binti Haji Muhammad Kamil Yusuf. Ilahi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف
وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan dan manfaat bagi yang membaca dan yang mendengarkan. Menginjak acara berikutnya, yaitu pembacaan manaqib daripada Tuan Guru Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Bajari yang akan dibacakan oleh Haji Abdul Basit bin Allah Yarham Kiai Syaruni Abdan. Ilaihi fal yatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur lahu ala jami'in ni'mat al-amru bi ittiba'i ulama fi qawlihi qul atiullaha wa atiur rasul ulil amri minkum al-muradu bil amri anhu ibadil mufassirin al-ulama wa salatu wassalamu ala wassalatu wassalamu ala asrafil rusuli wal anbiya al-qail ittabi'ul ulama fa innahum sirajullahi fil alim wa laula ulama lahalaka ummati wal qail aydan al ulama huwa rasul anbiya wa ala alihi wa ashabihi sadatil awliya wa nujubil ihtida wal salikina manhajuhum ila yaumil jazaa. Riwayat singkat Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Bajari. Muhammad Arsyad bin Abdullah dilahirkan di Desa Logawang, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan pada malam Kamis pukul 03.00 dini hari tanggal 13 Syafar tahun 1122 Hijriah bertepatan dengan tanggal 17 Mei 1710 Masehi. Semenjak kecil sudah nampak pada diri Muhammad Arsyad sifat-sifat terpuji dan cerdas, dan beliau bukan saja dicintai oleh kedua orang tuanya, tapi juga dicintai oleh masyarakat sekitarnya dan mempunyai kemauan yang tinggi untuk belajar tercermin pada dirinya, sehingga pada kurang lebih berusia 8 tahun beliau sudah pandai dan fasih membaca Al-Quran dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, serta berbakti kepada orang tuanya, sayang kepada temannya, dan hormat kepada masyarakat sekitarnya. Majelis haul rahimahullah. Pada suatu hari, tatkala Sultan mengadakan kunjungan ke kampung Logawang, Sultan melihat beberapa lukisan yang sangat menarik. Kemudian Sultan menanyakan lukisan siapakah ini. Maka dijawab oleh masyarakat, ini adalah lukisan ayahnya Abdullah. Setelah Sultan mengetahui lukisan tersebut,
Kebijaksanaan Abdullah, maka Sultan menyempatkan diri untuk mampir ke rumah Abdullah untuk bertemu dengan Muhammad Arsyad. Dan setelah kenal dengan Muhammad Arsyad serta melihat sifat-sifat yang terpuji dan kecerdasan Muhammad Arsyad tersebut, maka Sultan menyampaikan hasratnya kepada Abdullah dan istri untuk mengasuh Muhammad Arsyad di istana untuk memperdalam ilmu agama. Niat baik dari Sultan tersebut diterima dengan tulus ikhlas oleh kedua orang tua Muhammad Arsyad. Maka pada umur 8 tahun itulah Muhammad Arsyad ikut sama Sultan Tahmidillah bin Sultan Tabjilillah ke istana. Di dalam kerajaan, Sultan memanggil mu'alim untuk mengajari Muhammad Arsyad membaca Al-Quran dan juga syariat-syariat yang lainnya. Setelah beberapa hari mengajarnya, ternyata Muhammad Arsyad sudah pandai membaca Al-Quran dan ilmu agama yang lainnya. Maka mu'alim tersebut merasa kagum dan senang atas kecerdasan yang dimiliki oleh Muhammad Arsyad dalam membaca Al-Quran dan ilmu agama yang lainnya. Kemudian hal tersebut diceritakanlah oleh mu'alim kepada Sultan. Alangkah gembiranya hati Sultan mendengar cerita mu'alim tersebut. Muhammad Arsyad sampai remaja tinggal dalam lingkungan istana dan dikawinkan dengan seorang perempuan yang solehah bernama Putri Bajul. Pasangan suami istri yang ideal dan harmonis bagaikan pinang di belah dua. Putri Bajul seorang wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bakti kepada suami, sehingga ia pun turut serta menunda dan berjuang agar cita-cita suaminya dapat tercapai. Dengan demikian, terjadilah hubungan suami istri yang penuh kasih sayang dalam menurut diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam beberapa tahun kemudian tampak tanda-tanda kehamilan Putri Bajul, maka bertambahlah kasih sayang suami istri tersebut. Hangatnya suasana bahagia masih terasa. Maka pada saat itulah Sultan memberangkatkan Muhammad Arsyad pergi haji ke Baitullah dan menuntut ilmu agama di Makkahul Mukarramah. Setibanya di Mekah, beliau bermukim di kampung Sabiah yang terkenal dengan nama Ferhat Bajar. Majelis Haul rahimahullah. Selama kurang lebih 35 tahun, Syekh Muhammad Arsyad menuntut ilmu di Mekah. Beliau menuntut ilmu kepada al-alim al-alama Syekh Abdullah dan ulama-ulama yang ada di Makkahul Mukarramah, dan juga beliau beserta teman-temannya. Beliau pergi ke Madinah untuk mengambil thariqat kepada Syekh Al-Alim bin Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani dan dijadikan khalifah. Mereka adapun kawan-kawan dari Syekh Muhammad Arsyad dalam menuntut ilmu di Mekah adalah Al-Qaro, di antaranya Al-Alim Al-Alama Syekh Abdul Somad Al-Palembani, Al-Alim Al-Alama Syekh Abdul Rahman Bisri Batawi, dan Al-Alim Al-Alama Abdul Wahab Gis. Setelah beliau menguasai ilmu agama, beliau sempat mengajar di Masjidil Haram. Namun tidak lama kemudian beliau pulang ke Indonesia bersama adik beliau yang bernama Haji Zainal Abidin dan mantu beliau Syekh Abdul Wahab Gis. Sebelum beliau meneruskan pulang ke kampung halaman, beliau mampir di kota Jakarta kurang lebih 2 bulan. Di Jakarta, beliau disambut oleh ulama-ulama Betawi, Al-Alim Al-Alama Syekh Abdul Qorhan. Dalam setiap pertemuan dengan para ulama, banyak hal yang dimuzakarakan, dirumuskan kesepakatan dalam cara menyampaikan dakwah Islamiyah yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, sehingga terwujudlah masyarakat muslim yang benar-benar menghayati adat Islam. Dan kurang lebih 2 bulan beliau di Betawi terasa seperti hari raya, dijamu makan dan minum, berkasih sayang dengan ikhlas dan hormat menghormati dan saling menghadiahi, dan kesepakatan fatwa bahwasanya yang demikian itulah adalah sifat mukmin yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Karim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Mudah-mudahan ulama-ulama zaman sekarang ada seperti ulama zaman dahulu. Setelah 2 bulan beliau berada di kota Betawi, panggilan kampung halaman kian terasa.
maka minta izinlah beliau kepada masyarakat setempat untuk pamit pulang ke kampung halaman. Maka berangkatlah beliau pulang bersama Haji Zainal Abidin, yaitu adik beliau dan menantu beliau Syekh Abdul Wahab Kuis. Setelah sampai berita akan kepulangan Syekh Muhammad Asad dan rombongan, maka Sultan mempersiapkan untuk menyambut kedatangan Syekh Muhammad Asad, dan Sultan mengumpulkan, memanggil semua menterinya dan menyampaikan kepada rakyatnya sampai ke pelosok-pelosok desa untuk bersama-sama menyambut kedatangan Muhammad Asad dan rombongan dengan penuh hormat dan semeriahnya. Dan Sultan menyediakan jamuan yang sangat besar kepada sekalian penduduk negeri, dan bergembiralah seluruh istana dan semua lapisan masyarakat Kalimantan Selatan dengan kedatangan pemimpin agama yang ditunggu-tunggu selama kurang lebih 35 tahun. Di antara aktivitas beliau setiba di Martapura, membuka perkampungan baru yang diberi nama Kampung Kalabaga, membuat irigasi guna meningkatkan hasil pertanian, membentuk mahkamah syariah yang bertugas untuk memberi nasihat kepada kerajaan tentang hukum Islam dan bernutan, dan berdakwah secara lisan maupun tulisan, dan juga banyak beliau mengarang kitab di antaranya kitab Usuluddin, kitab Nufatul Rohibin, kitab Nufatul Ajian, kitab Kanzul Ma'rifah, kitab Fatwa Sulaiman Budi, dan kitab Sabilal Muhtadin. Kitab Sabilal Muhtadin adalah karya Syekh Muhammad Asad yang terbesar yang terdiri dari 2 jilid yang kesemuanya berisikan fikih akidah. Kitab ini ditulis atas permintaan Sultan Tahmidillah, ditulis dalam bahasa Melayu pada tahun 1193 Hijriah dan selesai pada tahun 1195 Hijriah, dan baru dicetak untuk pertama kalinya dengan serempak pada tahun 1300 Hijriah di Makkah, Istanbul, dan Kairo. Kitab Sabilal Muhtadin yang sangat terkenal di seluruh Asia Tenggara seperti di Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei, Kamboja, Vietnam, dan Laos. Karena muslimin di daerah ini masih mempergunakan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa dalam ilmu agama. Majelis Haul yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami meminta izin kepada hadirin sekalian untuk membacakan sebagian isi mukadimah kitab Sabilal Muhtadin. Telah berkata Syekh Muhammad Asad Al-Bajali dalam kitab Sabilal Muhtadin, berkata orang yang selalu berhajat kepada Tuhan yang Maha Besar, yang selalu mengampuni dosa dan kelalaian. Mudah-mudahan Allah mengampuni diriku dan mengampuni kaum muslimin. Pada tahun 1193 Hijriah telah meminta kepadaku berkuasa yang dianugerahkan Tuhannya dalam Allah Subhanahu wa taala yang banyak selalu melimpah kepadanya. Seorang raja yang tinggi cita-citanya, yang cerdas, pandai berbicara dengan kata pepatah, mempunyai pikiran yang bersih dan ilmu pengetahuan yang dalam. Ialah yang menguasai negeri kerajaan, yang selalu berusaha dan ikutan yang mulia Maulana Sultan Tahmidillah bin Sultan Tabjidillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya dan kekal kerajaan pada keturunannya, senantiasa kejayaan kerajaannya dan keturunannya. Semoga awan kebajikan dan kemurahannya menjadi rakyatnya. Maka kupersembahkan kepadanya sebuah kitab yang menerangkan ilmu fikih dalam mazhab Syafi'i dalam bahasa Melayu, yang dapat dimengerti oleh seluruh penduduk negerinya, dan seluruh uraiannya diambil dari berbagai kitab yang digarap oleh ulama fikih dalam mazhab Syafi'i, seperti Syarah Minhaj oleh Syekhul Islam Zakaria Ansari Al-Bukhari oleh Syekh Habib Sabini, Al-Tufa oleh Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami, Al-Nihayat Syekh Jamal oleh Syekh Romli, dan beberapa buah matan syariah dan komentarnya. Maka wujudlah perintahnya itu, sekalipun aku menyadari bahwa aku bukan ahlinya, karena kepicikan ilmu, gagal cita-cita, dan bukan cerdas. Tulislah baginya sebuah kitab yang singkat sesuai dengan apa yang dimintakan, sambil mohon bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kemampuan yang telah dikaruniakan Allah Subhanahu wa taala, itulah aku memenuhi apa yang dimintakan dan apa yang ketahui dan apa yang dikatakan oleh para fuqaha. Itu namanya kitab ini
sabilal dari iltafahi fiddin, yang artinya dan orang yang memperoleh petunjuk dalam memahami ajaran agama. Aku berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia memberikan anugerah taufik ke jalan yang benar dalam menyusun dan menyempurnakan hidup ini. Dan kuharapkan pula dari orang yang alim untuk memperbaiki isi kitab ini dengan bahasa yang lebih baik dan pendapat yang lebih benar. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya kitab ini dapat memberikan manfaat kepada setiap pembacanya. Mudah-mudahan pula Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kegemaran dan penelaannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ketulusan hati karena Dia Tuhan yang melihat dengan hambanya dengan ilmunya, dan memperkenalkan doa bagi yang berdoa, dan siapa yang berpegang kepadanya niscaya dia tidak rugi dan usahanya tidak akan sia-sia. Kurang lebih 41 tahun beliau berkiprah dalam dakwah, baik secara lisan maupun tulisan, dalam mencetak anak cucunya serta murid-muridnya untuk menjadi alim dengan penuh gairah dan semangat yang tinggi. Akhirnya jiwa yang selalu damai dan ingin selalu bertemu dengan kekasihnya sampai juga. Maka tepat pada malam Selasa antara Maghrib dan Isya tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah bertepatan dengan tanggal 13 Oktober 1812 Masehi, jadinya Maulana Syekh Muhammad Arsyad Muhammad panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam usia 105 tahun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Air mata jatuh berdarah, awan mendung menyelim kepergian beliau. Seluruh penduduk Mahapura khususnya dan Kalimantan pada umumnya berduyun-duyun datang bertakziah kepada seorang hamba yang arif. Mereka berduka cita dalam ditinggalkan oleh pemuka agama yang sangat dicintai oleh masyarakat. Seiring dengan derayan air mata duka anak cucu dan murid serta masyarakat, hujan turun dengan derasnya yang membanjiri sungai-sungai yang memungkinkan wasiat beliau untuk dimakamkan di desa Kelapaian, Kecamatan Martapura. Nasihat beliau kepada anak cucunya agar selalu tabah menghadapi segala sesuatu dan meneruskan perjuangan beliau dalam mengemban misi dakwah dan memantapkan hidup agama dan berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atas kekurangan dan kehilapan dan kesalahan dalam menyampaikan manhaj ini, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma khula ruhaku fil mahal abrar wa na'amidhu bi rahmati anallahi wa nahar bi rahmatika ya rahim ya ghafar wa jallahumma fi qabrihi adhiya wa nur wal mushada was surur wal bahjata wal qubur innaka mayyitun ghafur rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hina al-husna bi hurmatihim wa inna bi barakatihim wa mu'afati minal